Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dengan faktorisasi LU. Ya, jadi kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Ya. Yang pertama kita lihat metode dekomposisi LU. Ya, jadi LU di situ maksudnya L adalah matriks lower ya atau matriks segitiga bawah, U adalah matriks segitiga atas. Jika matriks A non singular, ingat kembali bahwa suatu matriks dikatakan non singular jika matriks tersebut mempunyai inverse. Untuk mencari inverse, kita sudah mempelajarinya minggu lalu. Jadi silakan buka kembali catatannya atau silakan pelajari kembali modul yang sudah diberikan tentang menentukan inverse dari suatu matriks non singular. Ya. Jika suatu matriks ya mempunyai inverse, maka matriks tersebut dapat diuraikan atau dapat dibentuk menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Ini ada matriks A, kemudian ini adalah matriks segitiga bawah. Ini adalah matriks segitiga atas. Ya. Selanjutnya kita lihat contoh matriks yang sudah dibentuk dalam segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi ini adalah matriks A. Kemudian matriks segitiga bawahnya adalah ini, jadi L ya. Kemudian matriks segitiga atasnya yang ini. Matriks segitiga bawah berarti elemen di atas diagonalnya bernilai 0 dan syaratnya diagonalnya bernilai 1 ya. Jadi penyelesaian AX sama dengan B, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bahwa suatu sistem persamaan linear dapat dibentuk ke dalam persamaan AX sama dengan B. Dengan dekomposisi LU dilakukan sebagai berikut. Ya. Faktorkan A sama dengan LU sehingga AX sama dengan B. Kemudian bentuk matriks A menjadi LU ya. Jadi A-nya difaktorkan atau dibentuk menjadi matriks LU. Kemudian X-nya tadi kita tetap tulis X di sini sama dengan B. Selanjutnya misalkan UX ya. Jadi UX ini dimisalkan dengan Y. Berarti LUX sama dengan B ya. Dengan pemisalan UX-nya sama dengan Y, berarti LY sama dengan B. Ya kan? Selanjutnya, untuk memperoleh Y, gunakan teknik substitusi maju. Ya. Jadi ini adalah matriks L, ini adalah vektor Y, dan ini adalah vektor B. Jadi kalau dikatakan vektor berarti ada vektor baris, ada vektor kolom ya. Jadi Y di sini sebagai vektor kolom, B-nya juga sebagai vektor kolom. Kemudian untuk memperoleh X, gunakan substitusi mundur. Jadi tadi Y-nya itu adalah UX ya. Jadi
Selanjutnya UX sama dengan Y, ya. Bentuknya adalah seperti ini. Ya kan? Kemudian untuk menghitung solusi dari sistem persamaan linearnya, bentuk matriks L dan U dari A, kemudian pecahkan LY sama dengan B, lalu hitung Y-nya dengan teknik substitusi, kemudian pecahkan UX sama dengan Y, lalu hitung X-nya juga dengan teknik substitusi. Ya, kalau untuk Y di sini dengan teknik substitusi maju, sedangkan X-nya dihitung dengan substitusi mundur. Pemfaktoran dengan LU, ya, menggunakan metode eliminasi Gauss dapat dibuat dengan langkah pertamanya, nyatakan A sebagai A sama dengan I dikali A. Jadi I itu adalah matriks identitas, yang mana diagonalnya bernilai 1, sedangkan elemen yang lainnya bernilai 0. Kemudian, eliminasi matriks A, ya, yang ada di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas. Ya, jadi untuk mengeliminasinya itu dengan metode eliminasi Gauss. Ya, ingat eliminasi Gauss itu ada 3 cara. Ya kan? Bisa dengan mengalihkan suatu baris dari matriks tersebut dengan suatu lambda atau bilangan. Kemudian melakukan proses jumlah atau pengurangan suatu baris dengan baris yang lainnya. Kemudian dengan melakukan pertukaran baris. Ya. Tapi ingat, pada saat kita membuat eliminasi matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas U, tempatkan faktor pengali elemen IJ pada posisi I1 di matriks I. Ya. Jadi misalnya kita kalikan suatu baris dengan 2 gitu. Nah, faktor pengalihnya itu yaitu tadi 2 ditempatkan pada matriks I. Setelah seluruh proses eliminasi Gauss selesai, matriks I menjadi matriks L atau matriks segitiga bawah, dan matriks A di ruas kanan menjadi matriks U. Baik, kita lihat contohnya. Ya. Faktorkanlah matriks A berikut dengan metode LU Gauss. Matriks A-nya 4, 3, min 1, min 2, min 4, 5, 1, 2, 6. Ya kan? Tadi langkah pertamanya adalah dengan membuat A sama dengan IA. Ya kan? Jadi di sini ada matriks A, kemudian ini adalah matriks I, kemudian ini adalah A. Selanjutnya, eliminasi matriks A yang ada di ruas kanan, jadi ini yang ruas kanan ya, menjadi matriks segitiga atas U, dan tempatkan faktor pengali elemennya, elemen IJ pada posisi I, IJ di matriks I. Jadi berarti B2 baris kedua dikurang min 2 per 4 dikali B1 supaya terbentuk 0 di sini. Ya kan? Jadi kita mau buat ini 0, kemudian ini 0 ya. Nah, untuk
koefisien di depan B2 ini selalu 1. Jadi kalau misalnya kita pada eliminasi sebelumnya, kita bisa buat misalnya min 2 B2 dikurang B1 gitu ya. Nah, tapi sekarang kita harus membuat koefisien B2-nya menjadi 1. Jadi, untuk matriks yang lainnya dibentuk dalam pecahan. Jadi, B1 di sini dalam bentuk pecahan, jadinya ada min 2 per 4. Ya. Kemudian B3 juga ada 1 per 4. Ini adalah faktor pengalinya yang harus kita tempatkan pada matriks identitas I. Jadi kita akan menempatkan min 2 per 4 pada matriks I dengan melihat ya posisi barisnya tadi ada pada baris kedua. Jadi ini 2, kemudian ini 1 ya. Jadi kita akan membuat min 2 per 4 ini ke matriks I pada posisi baris kedua kolom ke-1. Ya, jadi tempatkan min 2 per 4 pada matriks I ya untuk mengisi elemen I21. Begitu juga untuk 1 per 4. Ini 3, ini 1. Berarti kita tempatkan 1 per 4 pada elemen I31. Ya. Maka ada elemen I di sini, ya kan? Kemudian kita lanjutkan proses eliminasi Gauss-nya. Jadi tadi di sini kita sudah membuat ini 0, ini 0. Kemudian kita harus membuat ini menjadi 0. Ya kan? Maka faktor untuk pengalinya adalah min 1,25 per 2,5. Ya, ini ada di I32. Ya. Jadi kita akan menempatkan pada matriks I ya, tepatnya pada elemen I32. Ya, jadi ini kita buat min 1,25 per 2,5. Ya. Min 1,25 per 2,5 sama dengan min 0,5. Jadi kita tempatkan min 0,5-nya pada elemen I32. Ya. Jadi tadi ini sudah membentuk matriks upper. Ya kan? Sehingga prosesnya sudah selesai. Ya, ingat bahwa untuk matriks upper tidak ada syarat diagonalnya harus bernilai 1. Ya. Sampai di sini kita sudah mendapat suatu pemfaktoran dari matriks A. Ini adalah matriks segitiga bawah, matriks segitiga atas. Jadi ini LU. Ya kan? Nah, selanjutnya kita lihat contoh pemfaktoran dengan LU untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Jadi sekarang ada diberikan vektor B. Ya. Jadi matriks A-nya adalah 1 1 min 1, 2 2 1, min 1 1 1. Kemudian vektor B-nya adalah 1 5 1. Ya. Jadi langkah pertamanya kita membentuk matriks A-nya ke dalam matriks L dan U. Ya. Jadi ini adalah A, ya kan? Sama dengan I dikali A. Ingat jangan terbalik ya, untuk penulisan A-nya jangan ditulis menjadi A dikali I, tetapi A sama dengan I dikali A. Ya. Nah, kemudian kita proses dengan eliminasi.
ya. Jadi matriks A-nya ini ya, ini adalah faktor pengalinya yang akan ditempatkan pada matriks I21 bernilai 2 dan 31 atau I31 bernilai min 1. Kemudian didapat di sininya sudah 0, ini sudah 0 gitu ya. Jadi ini untuk I21-nya tempatkan di sini. Kemudian I31 sama dengan min 1 tempatkan di sini. Ya, pada saat kita mengganti baris B2 dengan min 2B1 dan B3 dikurang min 1 kali B1, ternyata di sini kita sudah mendapat 0. Sehingga di sini nanti kita akan mempertukarkan baris B3 dengan baris B2. Jadi di sini kita akan mempertukarkan R2 dengan R3 atau baris 2 dengan baris 3 pada matriks I yang akan menjadi matriks L ya. Jadi yang kita pertukarkan 2 dengan min 1-nya ya. Tetapi di sini kita kasih suatu tanda ini adalah I32. Ya, karena tadi kita mempertukarkan baris R2 dengan R3. Ya. Sehingga di sini kita tulis I32. Ya. Selanjutnya kita juga harus mempertukarkan vektor B tadi ya. Jadi B2 dengan B3. Ya, yang awalnya 151 kita pertukarkan menjadi 115. Selanjutnya, kita melakukan proses eliminasi lagi terhadap matriks A ya. Karena tadi di sini kita mau menentukan I32 ini nilainya berapa. Gitu kan? Sehingga ya, dari sini 1 1 min 1 0 2 0 0 0 3 supaya terjadi matriks upper ya, berarti ini ya akan dikalikan dengan 0 supaya membentuk matriks uppernya. Jadi artinya R3 dikurang 0 R2 ya kan, karena ketika kita kurangkan 0 dengan 0 0 dengan 2 3 dengan 0 ya, maka ini harus dikalikan dengan 0 gitu ya, sehingga terbentuk upper segitiga atas ya. Kemudian tempatkan faktor pengali elemen 32 atau I32 sama dengan 0 ke matriks I, sehingga diperolehlah matriks I-nya 1 0 0 min 1 1 0 2 0 1 ya. Kemudian kita tuliskan matriks A menjadi suatu pemfaktoran antara matriks L dengan U di sini. Ya kan? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa AX sama dengan B. Kemudian A-nya dibentuk menjadi LU, ya kan? Berarti LUX sama dengan B. Ya kan? Kemudian selanjutnya UX sama dengan Y. Ya kan? Sehingga LY sama dengan B. Ya. Jadi LY kita ya, ini adalah matriks L. Maka LY 1 0 0 min 1 1 0 2 0 1
dikalikan dengan vektor Y dan ini adalah B ya, maka LY sama dengan B dapat diselesaikan seperti berikut. Jadi Y1 ini kan 1 kali Y1 sama dengan Y1. 0 dikali Y2 0, 0 kali Y3 0. Jadi Y1 sama dengan 1. Ya kan? Untuk mendapatkan Y2-nya berarti kita substitusi ya. Jadi ini dinamakan substitusi maju. Ya, jadi min Y1 ditambah Y2 sama dengan 1. Ya, berarti Y2-nya diperoleh 2. Hal yang sama kita lakukan untuk menentukan Y3. Ya, Y3 sama dengan 5 dikurang 2 Y1 sama dengan 3. Oke. Maka ya, dari sini UX sama dengan Y. Jadi U tadi kita sudah memperoleh matriks U, kemudian X-nya kita misalkan seperti ini, kemudian ini adalah vektor Y, ya kan? Sehingga 3x3 sama dengan 3, ya, atau x3-nya sama dengan 1. Jadi ini substitusi mundur ya. Kalau ini menggunakan substitusi mundur, kemudian untuk x2-nya diperoleh 1, x1-nya diperoleh 1. Sehingga solusi dari sistem persamaan linier di atas adalah 1, 1, 1. Nah, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi sistem persamaan liniernya adalah 8x2 ditambah 2x3 sama dengan min 7, 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 sama dengan 8, 6x1 ditambah 2x2 ditambah 8x3 sama dengan 26. Jadi silakan dikerjakan dengan menggunakan metode faktorisasi LU. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Tetap semangat, terima kasih.